Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama gua Hendy Boka. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini gua akan bercerita mengenai sebuah kasus pembunuhan yang terjadi 1 tahun sebelumnya dan terungkap setelah pelaku keceplosan telah membunuh seseorang yang telah dilaporkan hilang oleh orang tua korban kepada pihak kepolisian. Berikut kisah selengkapnya. Kasus ini bermula ketika tersangka Edi Guntur yang berusia 23 tahun membutuhkan uang untuk mengganti uang operasional pos kepiting milik ayahnya di Kelurahan Juwata Laut, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Tersangka menggelapkan uang operasional pos kepiting milik ayahnya untuk taruhan judi online. Kemudian muncul niat Edi untuk menculik korban Arya Gading Ramadan yang berusia 19 tahun dan merupakan sepupunya sendiri. Saat memutuskan untuk menculik korban, Edi meyakini bahwa tantenya atau ibu korban akan langsung menebusnya, berapapun jumlah uang yang diminta. Keluarga korban menurut pelaku merupakan keluarga berada dan sangat menyayangi korban. Keyakinan itu yang mendasari pelaku untuk menculik korban untuk meminta tebusan, apalagi diketahui bahwa ibu korban baru saja menjual tanah. Rencana ini pun terlaksana pada bulan April tahun 2021 yang lalu. Lantas pada sore hari pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, Edi mengajak istrinya Aprilia untuk mendatangi korban yang berada di kandang ayam milik keluarga korban yang selama ini dikelolanya. Sesampainya di sana, mereka pun menunggu korban. Saat melihat korban datang dan sampai di depan pintu, Edi pun mendorong korban hingga terjatuh, kemudian menodongkan badik dan meminta korban segera masuk ke pondok. Para tersangka ini pun kemudian mengikat korban di kursi dan melakban mulutnya. Afrila lalu diminta pulang oleh Edi ke diamannya di Jembatan Besi dan dipesan agar membeli tali rafia untuk menambah ikatan bagi korban. Keduanya lalu berniat membuat video berisi ancaman dan permintaan tebusan kepada keluarga korban. Edi kemudian menelpon sahabatnya Mendila yang berumur 45 tahun untuk membantunya membuat video dengan meminta uang tebusan sebesar 200 juta rupiah kepada orang tua korban yang merupakan tantenya sendiri. Edi sendiri merupakan anak dari kakak ibu korban. Setelah video selesai dibuat, Edi dan Mendila sempat berdiskusi sebelum mengirim video. Saat berdiskusi itu, korban sempat memberontak dan membuat pelaku Edi geram. Lantaran tersulut emosi, Edi langsung menikam paha kanan korban dengan badik. Melihat gelagat korban yang terus berontak, Mendila menghasut Edi untuk sekaligus menghabisi nyawa korban. Mendila mengatakan kalau korban dilepas pasti akan melapor ke polisi dan mereka akan kena masalah hukum, sehingga keduanya sepakat untuk membunuh korban. Leher korban pun dikalungi kabel, lalu secara bersamaan Edi dan Mendila menariknya berlawanan arah sampai korban tak mampu bergerak. Edi bahkan menusukkan badiknya ke dada kiri korban untuk memastikannya meninggal dunia. Setelah korban tewas, keduanya membungkus tubuh korban dengan terpal lalu menyeretnya ke perkebunan nanas di sekitar lokasi kejadian. Mereka pun menyiapkan lubang seperti parit yang digalinya dengan kedalaman 50 cm dengan menggunakan sekop untuk menyembunyikan mayatnya. Jadi korban ini bukan dikubur, melainkan disembunyikan karena lubangnya cukup dangkal. Setelah itu, keduanya membersihkan TKP dengan menyikat dan menyiram bekas darah korban dengan air untuk menghilangkan jejak, dan bersepakat tidak mengambil barang-barang milik korban. Untuk tas korban mereka buang di tempat sampah, sementara motor korban ditinggalkan di tempat kejadian begitu saja dengan kunci masih menempel. Selain itu, para pelaku juga menyembunyikan barang bukti yang untuk digunakan menculik dan menghabisi nyawa korban.
Barang bukti disembunyikan di tempat yang dianggap aman. Para pelaku menyembunyikan barang bukti seperti kabel yang habis digunakan untuk menjekik dan badik yang ditusukkan ke dada dan paha korban. Polisi sendiri mengakui bahwa pengungkapan kasus pembunuhan ini tergolong sulit karena yang berlatar belakang dari 1 tahun yang lalu, hingga minimnya informasi keberadaan korban terakhir kali menjadi hambatan. Berbekal isu yang diterima keluarga korban, polisi bergerak melakukan pemeriksaan saksi-saksi mulai dari Pulau Dibi ke Sanjau hingga ke Bulungan. Sampai akhirnya polisi mendapatkan salah satu saksi yang menjadi kunci awal terbukanya kasus ini, di mana si saksi menyebut pernah mendengar pengakuan Edi yang membunuh orang. Cuma si saksi tidak tahu siapa yang dibunuh. Berdasarkan keterangan saksi Bobby, saat itu ia bersama terdakwa Edi Guntur dan saksi Aco berada di rumah mertuanya. Saat itu saksi Aco kemudian akan meminjam charger HP kepada Bobby. Si Aco bilang HP-nya lobet dan mau pinjam charger ke saksi Bobby. Lantas Bobby mengatakan ada, tapi ada di kamar charger HP-nya. Saat itu Aco pun tiba-tiba akan masuk ke kamar dan langsung ditegur oleh saksi. Diketahui Bobby menegur Aco untuk mengambil charger di kamar lantaran istrinya ada di dalam. Terdakwa Edi Guntur yang ada saat pada itu langsung menegur Aco juga. Pelaku Edi refleks menegur si Aco karena mau ke kamar Bobby. Si Edi bilang, gara-gara hal seperti ini saya bunuh si Gading, ucap saksi Bobby. Mendengar pengakuan Edi, saksi Bobby saat itu kaget, namun saat itu juga saksi tidak mengenal Gading yang merupakan korban pembunuhan dari pelaku Edi. Lantaran penasaran, Bobby pun menanyakan ke terdakwa terkait bagaimana ia membunuh korban Arya Gading Ramadan. Kemudian Edi bilang kalau dia tikam paha dan dada serta mengikat leher korban. Kemudian dia tanam mayatnya. Dia mengaku kejadian itu dia lakukan di hari ketiga bulan puasa pada tahun 2021. Si Edi juga bilang kalau jangan bocorkan kalau dia bunuh korban. Meski awalnya saksi Bobby tidak mengenal korban yang dibunuh Edi, namun istrinya menginformasikan bahwa korban merupakan anak dari salah satu saksi Feris, yaitu bapak korban. Istri Bobby kemudian memperlihatkan foto korban yang ada di Facebook. Kemudian Bobby memberitahu bapak korban. Ibu korban Jumiati mendapat informasi anaknya dibunuh oleh Edi Guntur dari mantan suaminya, yaitu saksi Feris. Mantan suami yang memberitahukan bahwa keponakan dia sendiri yang membunuh anaknya. Dari situ, pihak kepolisian menjadikan acuan penyelidikan dan kuat dugaan pelaku Edi yang melakukan pembunuhan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Edi dan istrinya langsung diamankan polisi pada Minggu tanggal 27 November tahun 2022 sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Selama masa interogasi, Edi kerap kali menyampaikan pernyataan berubah-ubah soal lokasi mayat. Dia menyampaikan dibuang ke laut, tenggelam di daerah parit, dan segala macam. Dari serangkaian hasil penyelidikan, polisi akhirnya menemukan jasad korban yang tersisa tulang belulang terkubur di kebun nanas yang tak jauh dari TKP pembunuhan awal. Ibu korban mengatakan bahwa korban pergi dari rumah karena sering dimarahi ibunya karena korban sering main game online dan sempat diusir juga dari rumah. Sewaktu diusir, korban masih sering pulang ke rumah, kemudian pergi lagi. Ternyata dia pergi bukan karena diusir, tapi memang sudah tidak ada. Ibu korban juga meluruskan sejauh ini pelaku tidak pernah meminta uang tebusan karena memang video minta tebusan tersebut tidak pernah dikirimkan pelaku ke ibu korban. Sejak kecil, keluarga korban dan pelaku memang sudah akrab, sering ke kediamannya, bahkan sering dibantu. Ketika mencari informasi keberadaan anaknya ke pelaku, pelaku mengatakan kepada kedua orang tua korban bahwa ada telepon dari korban katanya tidak niat pulang, tidak niat bersekolah, dan korban sudah tenang berjualan baju di daerah Nunukan. Yang ternyata pelaku hanya mengarang cerita. Ketika ibu korban bertanya ke pelaku Edi, mana nomor telepon anaknya, kemudian Edi mengaku kalau nomornya hilang. Dan sebagai orang tua akhirnya mereka tenang
setelah mendengar kabar anaknya dari pelaku saat itu, yang ternyata korban sudah tidak ada. Yang membuat ia sedih, sesak, kecewa, dan ingin melampiaskan kemarahannya sebagai seorang ibu yang melahirkan putranya karena pelaku adalah orang terdekat sendiri, di mana ibu korban sering membelikan susu dan pampers buat anak pelaku. Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023, sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Abdul Rahman Talib dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri Tarakan, Kalimantan Utara, dengan menghadirkan 3 orang terdakwa, yaitu Edi Guntur, Afrila, dan Mendila secara daring. Majelis Hakim memutuskan perkara terhadap ketiga terdakwa. Untuk terdakwa Afrila, oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut 14 tahun penjara, namun oleh Majelis Hakim memutuskan hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Mendila divonis seumur hidup oleh Majelis Hakim. Putusan ini sesuai dengan tuntutan JPU. Selanjutnya untuk terdakwa Edi Guntur, dari tuntutan seumur hidup oleh JPU, kemudian oleh Majelis Hakim memutuskan hukuman mati. Sementara itu, ibu korban Jumiati menangis histeris usai Hakim Ketua memutuskan Edi Guntur dihukuman mati. Jumiati menyebut putusan ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.